Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga saja tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan kewilujengan di dalam hidupnya masing-masing. Dan juga semoga saja yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang banyak masalah, semoga saja ada sebuah solusi yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya bisa membawa sebuah manfaat kepada pemirsa semuanya yang mengalami permasalahan. Dan di awal cuplikan video tadi pemirsa, ada sebuah video yang menggemparkan masyarakat yang berada di wilayah Kepulauan Riau, di mana tanah atau bumi di bagian tanah itu tanahnya mulai bergerak ataupun juga terbelah beberapa bagian-bagiannya. Dan mungkin kalau kita menyimak dari keilmuan sudut pandang manusia, disampaikan bahwasanya dari perpecahan tanah-tanah tersebut hingga mengakibatkan benturan nyata karena ada suatu energi dari dalam bumi yang mengakibatkan dari patahan-patahan sehingga tanah yang ada di muka bumi ini pun bisa ikut menjadi tanah yang longsor dan juga terbelah-belah seperti itu. Dan mungkin saja ada spekulasi lain yang banyak disampaikan daripada para ahli yang sudah meneliti lebih dalam. Dan di kesempatan ini kami mohon izin untuk menguak dari sisi sudut pandang kita sebagai manusia yang tidak diketahui, yaitu dari sudut pandang gaibnya begitu. Dan semoga di kesempatan kali ini ada gaib yang diizinkan hadir dan bisa bercerita mengapa tanah ini bisa terbelah-belah seperti ini, dan ada hal apa yang membuat tanah terbelah sampai seperti ini. Dan semoga saja kita sebagai manusia bisa lebih bijak menyikapi keadaan gejolak alam yang sedang terjadi, baik dari mulai kemarin ataupun dari yang sekarang ini juga. Semoga saja kita sebagai manusia bisa mengambil hikmah dan juga pertanda-pertanda apa, dan juga kita juga semoga bisa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Mas Lukman. Gimana kabarnya Mas Lukman? Alhamdulillah baik Mas. Sehat. Sehat. Ya. Oke, siap ini? Siap. Dan begitu saja pemirsa, narasi sedikit dari kami. Semoga bisa membawa sebuah manfaat bagi kita semua sebagai golongan manusia untuk selalu memperbaiki diri, dan juga semoga kita termasuk golongan manusia yang diselamatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak akan berdampak apapun dalam sesat mediator ini. Yang masuk benar-benar asli, penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk, jadi yang asli yang masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Menguap semua negatifnya yang mengganggu, yang membuat ragu-ragu, was-was hilang total. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang tahu tentang terpecah belahnya tanah di wilayah Kepulauan Riau yang ada di video yang saya tunjuk ini, yang asli, yang tahu mengenai terbelahnya tanah di wilayah Kepulauan Riau yang asli, dan juga yang diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang tanah tersebut yang asli, saya mohon masuk.
semakin kuat powernya, semakin kuat, semakin menyesuaikan jasad mediatornya komplit, semakin full. Sallallahu ala Muhammad. Allah, semakin full. Selamat malam. Selamat malam. Golongan apa ini yang hadir? Saya Jin. Jin. Ya, Jin dari mana kamu? Jin dari tempat sebuah pulau yang kamu maksud. Ya di sana memang benar-benar ada kejadian tanah terbelah itu. Ada. Itu yang kamu tempati di sana. Iya. Ingat resikonya. Berapapun lapisanmu kalau kamu bukan yang asli, otomatis dengan izin. Pedang. Allah. Kalau kamu berbohong otomatis tubuhmu akan terbelah, terpotong-potong. Allah. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Jadi Anda yang asli ini otomatis. Iya. Garansi sampai nanti. Allah. Ada jin. Iya. Anda termasuk golongan jin fasik atau jin muslim? Jujur di sini. Saya dulu sudah dimuslimkan. Terus? Kan tetapi saya ingin disempurnakan. Saya sudah lama menunggu siapa yang menyempurnakan. Sampai saat ini saya belum disempurnakan. Lah kamu sudah muslim kok gak ngucap salam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semua malaikat yang proteksi. Kenapa tadi gak mengucapkan salam? Assalamualaikum. Kamu bohong. Saya tidak bohong. Mengapa tadi gak mengucapkan salam? Alasanmu apa? Saya hanya mengikuti manusia seperti Anda yang mau mengajak ngobrol. Ketika Anda salam, saya pun akan menjawabnya. Dan Anda mengucapkan selamat malam, saya pun menjawab selamat malam. Oh gitu ya. Jadi salam itu kamu sesuaikan. Saat saya mengucapkan salam mungkin bisa menjawab salam begitu. Iya. Tapi begini Mas atau Mbah Jin, kebanyakan dari golongan gaib, jika mereka sudah muslim dari dahulu kala hingga sekarang, mereka rata-rata mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu kan pertanda bagi golongan gaib yang muslim. Iya. Gaib apapun itu bisa salam. Oh, bahkan iblis pun bisa salam. Oh, jadi salam itu tidak bisa dibuat sebuah patokan. Oh, jadi nggak bisa dibuat pedoman jika gaib itu mengucapkan salam gitu. Ya. Namun terkadang manusia itu kan ya taunya lewat salam tadi. Berarti tetap Anda ini masih golongan gaib muslim. Iya. Nggak bohong ini. Tidak. Sejuk sekali. Ya. Lebih keras lagi suaranya ya. Ya. Sejuk sekali di tempat ini. Namanya apa isinya di tempat ini kok sejuk? Banyak energi positif. Siapa yang membawa energi positif itu? Dari beliau, Raja bangsa alam gaib, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Yang bekerja golongan apa? Dari golongan cahaya. Bukan golonganmu? Tidak. Oke. Kamu yang asli benar dari sana atau kamu dari pinggiran rumah sana? Saya dari sebuah pulau tempat yang Anda maksud, yang Anda tarik. Kami pun dijemput dari golongan cahaya. Saya tidak tahu tadinya dia mau dibawa, diarahkan kemana. Tahu-tahu dibawa ke sini.
Jadi Anda ini masih tetap muslim, begitu? Iya. Hmm. Tapi Hmm. belum disempurnakan. Oh, keislamanmu belum sempurna sampai sekarang. Ya, karena Islam Hmm. di waktu zaman dulu Hmm. beda dengan Islam Hmm. yang ada di zaman akhir ini. Bedanya di mana? Zaman dulu Islamnya hanya dari sebuah ketauhidan Oh. sebelum Hmm. ada syariat. Oh. Jadi begitu. Ya. Nah, ada tapi di zaman akhir ini ada secara syariat dan hakikat. Itulah sempurna. Oh, itulah kesempurnaan Islam tadi. Ya. Oke. Saya juga mohon izin untuk menghadirkan minuman, makanan yang diizinkan untuk panjenengan. Silakan. Sebagai golongan gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan minuman yang diizinkan bagi gaib ini dihadirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanannya juga ada. Terima kasih. Silahkan. Boleh dinikmati sambil kita ngobrol. Terus begini, Anda sebagai golongan gaib berasal dari pulau sana dan sudah mengaku menyampaikan kepada saya itu Islam dan belum disempurnakan. Keislamanmu siapa yang mengislamkan dahulu kala hingga sekarang ini masih Islam? Dulu pada waktu Raja Sulaiman, terus semua golongan jin, hewan, serta yang lainnya diislamkan. Berbondong-bondong. Lalu kami pun termasuk saya dari golongan jin ikut beserta rombongan ikut masuk Islam. Jadi gitu ceritanya. Ya. Anda sempat menyebutkan hewan itu kan nggak ada apa namanya aturan syariatnya, kan hewan nggak berakal. Maksudnya hewan itu dijinakan. Semua dari golongan jin, hewan dan lainnya dijinakan dari seorang raja yang menguasai hewan, jin ataupun alam lainnya. Yaitu beliau tadi Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Dan yang diislamkan itu tetap golongan jin atau siluman tadi kan? Iya. Karena kan setahu saya hewan itu kan tak terkena dari aturan syariat Islam kan begitu. Iya. Namun mungkin jika beliau di masa lampau bisa berkomunikasi dengan hewan kan tidak tahu kan begitu. Iya. Berarti beliau pun bisa komunikasi berbahasa berbicara dengan golongan hewan tadi juga. Bisa. Oh. Dan keislaman Anda ini dari dahulu hingga sekarang diislamkan oleh Raja Sulaiman itu berada di pulau mana? Di sebuah pulau, di mana pulau itu dikelilingi sebuah lautan. Di tempatnya di Pulau Riau. Di Riau, Ya. Sumatera kalau begitu. Sumatera. Kalau kami menyebutnya mungkin di Sumatera lebih tepatnya pulau atau wilayahnya. Berarti Raja Sulaiman dahulu pernah ke sana. Waktu dulu semua baik dari golongan jin, hewan itu pun dipanggil semua berbondong-bondong pada mendekati. Dan juga ada yang menolak. Oh. Sebagian. Dari seluruh Nusantara ini? Ya.
Kan Nusantara kan besar ta. Ya, Dan dulu apakah masih menyatu antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera? Dan setahu saya Raja Sulaiman kan berada di Pulau Jawa. di Nusantara Mm-mm. dari seorang raja itu Mm-mm. memanggil pun tidak begitu susah. Oh. Dari golongan jin pun Mm. datang tidak begitu susah. Oh. Bisa Karena dengan secara cepat, hitungan detik. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya, memang dari golongan gaib memang seperti itu, tidak seperti golongan manusia yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan setahu saya dahulu kala di zaman beliau Raja Sulaiman, golongan jin, golongan siluman itu masih berwujud nyata kan? Iya, masih berwujud nyata. Apa Anda juga itu bisa berjalan layaknya manusia atau kamu bisa menghilang atau bagaimana dulu caramu? Bisa berjalan atau berlari, tapi waktunya sangat cepat. Dan bisa menghilang. Seperti berlari, tapi cepat. Tapi bisa menghilang apa tidak? Bisa. Dari golongan jin itu bisa menghilang. Tapi tidak semuanya. Oh, jadi gitu. Oke, sambil dinikmati. Dulu beda dengan waktu sekarang ini. Ya, sambil diminum, dinikmati, silakan. Terima kasih. Lalu, ini yang saya tanyakan ke poin-poinnya. Di Riau, di sebuah kepulauan di wilayah Sumatera sana, Riau kan juga terbagi. Dan di mana di Riau yang ada di video ini itu terdapat sebuah daratan ataupun tanah yang dimana tanahnya itu terbelah seperti halnya terjadi goncangan seperti gempa bumi. Apakah dari goncangan tanah tersebut, jika kami sebagai manusia kan menggunakan akal kemampuan kami bahwasanya ada sesuatu hal, yaitu antara lapisan bebatuan atau bahkan lapisan-lapisan inti bumi sedang berbenturan hingga mengakibatkan seperti itu. Kalau dari sudut pandang gaibnya, bisakah Anda bercerita mengapa tanah-tanah di sana bisa terjadi terbelah seperti itu? Bagaimana ceritanya? Tolong diceritakan dari awal mulanya secara runtut dan jelas. Insya Allah saya akan menceritakan. Silahkan. Yang diizinkan. Saya bercerita. Ya, lebih keras saja. Dari sebuah pulau itu, yang asal mulanya dari peperangan sebuah gaib, dari golongan fasik, baik dari siluman, jin ataupun iblis yang lainnya, dengan golongan cahaya itu. Dari dasarnya peperangan itu yang berada di sebuah lautan ataupun di daratan bagian bawah, lalu mengefek ke tanah pulau yang ada dalam daratan itu. Itu menunjukkan salah satu ciri-ciri akan ada datangnya sebuah pemimpin di dunia ini. Dan itu dari golongan jin, siluman atau fasik lainnya memberontak, tidak mau
atau tidak menerima dari kenyataan itu. Lalu sebuah golongan cahaya memerangi atau memberantas, terjadilah sebuah peperangan. Dari peperangan itu menimbulkan tanah bagian bawah retak hingga ke sebuah daratan atas. Jadi begitu ceritanya. Ya. Saya ulangi ya. Tolong itu bersihkan juga penyusupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersihkan semua penyusup-penyusup yang berusaha menguasai jasad mediatornya. Allah. Dua panas dilempar seluruhnya. Allah. Apakah dia sudah memiliki kemampuan keilmuan atau belum? Kalau belum biar disingkirkan dari golongan saya saja. Alhamdulillah. Golongan cahaya membantu. Kamu hanya mengeluarkan. Iya. Otomatis penyusupnya hilang semua total. Jasad mediatornya kamu kuasai total, otomatis lebih kuat. Powermu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pancaran otaknya, sari, sel-selnya lebih menyambung lagi. Allah. Lebih jelas, lebih terang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Allah. Alhamdulillah. Saya sedikit mengulangi ya. Ya, silahkan. Bahwasanya di sana, di Riau, itu terjadi peperangan besar antara golongan jin, siluman, iblis, atau golongan fasik menyebutnya, dari golongan gaib, dengan golongan gaib yang sudah muslim atau golongan muslim tadi yang dibantu dari golongan cahaya atau malaikat. Begitu. Kamu cukup menyanggah saja jika benar saya disampaikan ya, kalau tidak usah. Dari peperangan tersebut itu terjadi benturan energi yang sangat besar begitu. Karena peperangan gaib itu berada di bawah bumi atau di dasar bumi begitu. Baik dasar bumi samudranya ataupun di dasar bumi daratannya. Ya, lautan ataupun di bagian bumi bagian bawah. Ya. Terus dari peperangan itu timbul energi nyata seperti itu. Dan kamu juga sempat menyinggung bahwasanya dari gaib fasik tadi mengapa berperang dengan golongan yang muslim, karena mereka tidak menerima akan adanya sosok pemimpin di akhir zaman. Lah memangnya dari golongan fasik mereka tidak menerima akan ada sosok pemimpin di akhir zaman. Mengapa? Bukankah pemimpin itu dari golongan manusia? Mengapa mereka tidak rela dengan pemimpin dalam wujud nyata manusia? Apakah pemimpin akhir zaman nanti berdampak buruk kepada mereka golongan gaib fasik atau tidak? Dari golongan fasik berupa jin, siluman atau lainnya, itu pun juga mencari sebuah teman ataupun pasukan yang secara nyata berupa manusia. Dengan golongan cahaya itu pun mencoba membersihkan dari golongan manusia yang sudah disusupi dari golongan fasik yang saat ini zaman ini berada di dalam tubuhnya. Itu pun akan berbenturan, akan saling merebut. Dari itu golongan jin, siluman pun saling merebutkan, tidak menerimanya. Ataupun bangsa iblis itu juga mencari setoran dari bangsa jin, siluman, fasik yang terus menyetorkan yang berada di dalam jasad manusia itu. Jadi mereka bangsa jin, siluman, fasik tadi merasa terganggu karena mereka sudah banyak nyaman keluar masuk dalam jasad manusia, yang dimana manusia-manusia tadi sudah diselewengkan untuk mengikuti aliran iblis gitu. Jadi dari situlah mereka tidak terima. Benar? Iya, benar. Oke. Dari golongan jin, siluman yang sudah nyaman
di jasad tubuh manusia, lalu seperti dibersihkan dari golongan cahaya, mereka pun tidak terima. Dari yang sudah tersembunyi, lari, mereka pun mencoba melawan. Dari yang sudah tertangkap, mereka pun diislamkan. Yang tidak mau pun dilempar di rumahnya, tempatnya, asal mulanya. Jadi begitu, karena mereka tidak terimanya, mereka sekarang susah mendapatkan wadah-wadah untuk mereka bisa menyetorkan haknya kepada golongan iblis. Biar lebih jelas dan terang. Sejatinya manusia itu hanya sebuah wadah, yang dimana wadah itu apa yang mengisinya. Apabila wadah itu tidak digunakan, tidak dibersihkan, ataupun tidak diisi, dimana isinya itu dari golongan positif ataupun dari golongan negatif, dimana jasad itu apabila sudah nyaman ditempati dari golongan negatif, golongan fasik-fasik, baik jin, siluman ataupun iblis, itu sudah nyaman di jasad manusia itu. Jika dari golongan cahaya masuk membersihkan, mereka pun tidak terima, lalu memberontak, lalu terjadi peperangan. Begitupun di alam, di bawah bumi, ataupun di lautan. Jika dari golongan negatif dibersihkan dari golongan cahaya yang bertugas dari beliau untuk membersihkan dari golongan jin, siluman ataupun lainnya, dari golongan fasik pun akan memberontak, sudah lalu mengefek, berdampak seperti bencana seperti itu yang sudah terjadi. Jadi begitu. Sambil dinikmati. Ya, terima kasih. Biar saya lebih ringkas, biar lebih mudah dipahami dari golongan manusia, bahwasanya jasad seorang manusia itu hanya sebuah wadah, yang dimana wadah tersebut ditempati banyak golongan gaib, baik dari golongan jin, siluman, iblis. Itu pun bisa keluar masuk dalam jasad wadah tempat manusia. Seperti halnya saya ini seorang manusia, ini jasad ini hanya wadah. Dalamnya terdapat 9 ruh, 7 sukma. Selain itu ada juga golongan jin, siluman yang keluar masuk tadi. Jika mereka dibersihkan tidak terima, lalu pun mereka mengajak bertempur begitu. Oke, biar lebih ringkas dan jelas. Terus ini yang ingin lagi saya tanyakan. Lalu dari tanah yang terbelah-belah seperti itu, ada nggak kaitannya dengan perbuatan manusia, entah perbuatan dosa ataupun perbuatan yang sudah melanggar daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan daripada Yang Maha Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, hingga terjadi seperti itu dari sudut pandang gaibnya? Ada. Salah satu dari perbuatan manusia menggundulkan sebuah tempat-tempat ataupun entah itu pergunungan, lereng ataupun daratan lainnya, dari sebuah pepohonan ditebangi, lalu tidak nanami lagi, ataupun dari perbuatan-perbuatan manusia yang banyak mengundang dari golongan fasik, dari perbuatan-perbuatan menggunakan sesajen ataupun lelaku lainnya yang membuat pendekatan dengan
golongan gaib, Hmm. fasik, Hmm. itu pun hakikatnya Allah telah murkainya, memberi sebuah peringatan pada manusia. Jadi itu kaitannya antara fenomena alam dengan gejolak ataupun perbuatan daripada golongan manusia, bahwasanya itu sangat terkait. Seperti yang kamu sampaikan tadi, yang bermula di mana perbuatan manusia itu sudah tidak mencintai alam, kan begitu. Mereka menebangi pohon dengan sembarangan dan bahkan sesukanya tanpa menghijaukan kembali. Itu mungkin sudah banyak dipahami dari manusia, karena itu termasuk sudut pandang manusia. Dan Anda juga menyampaikan bahwasanya ada juga perbuatan-perbuatan lain, yaitu perbuatan dosa. Dosa-dosa yang menyekutukan Allah lah, dosa-dosa mereka juga yang dimana mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa lain yang berkaitan dengan turunnya sebuah peringatan dari Allah, begitu. Ya. Oke. Nah, terus dari peringatan yang diturunkan oleh Allah melalui golongan cahaya, dan terjadilah peristiwa itu hingga terjadi pertempuran dahsyat antara golongan fasik dengan golongan muslim. Yang saya tanyakan kembali kepada Anda, di saat di saat terjadinya sebuah peringatan kepada golongan manusia, golongan cahaya juga sempat-sempatnya itu bertempur, tidak langsung membawa bres tugasnya dari Allah, begitu. Harus berperang lebih dahulu. Dari golongan cahaya yang bekerja menjalankan perintahnya, itu pun tidak ada sifat peri kemanusiaan, langsung apa yang dia tuju akan dilaksanakan. Tetapi dari golongan fasik yang sudah membentengi manusia ataupun di jasad manusia, itu pun menghalang-halangi dari golongan cahaya yang arahnya ke manusia. Dari banyaknya golongan fasik yang sudah membuat kerajaan-kerajaan di sebuah tempat-tempat, baik di gunung, di lereng, ataupun di daratan lainnya. Kerajaan itu sebanyak-banyaknya. Dari golongan cahaya pun memeranginya, menghancurkan. Untuk memeranginya itu pun butuh perjuangan dari sebuah peperangan dahulu. Jadi gak langsung juga mudah langsung dilimpahkan ini peringatan, les, enggak. Terkadang itu harus menggunakan proses pertempuran dahulu. Iya. Terus saya juga ingin mempersingkat-singkatnya saja, ambil sari-sarinya, karena ini kan saya siarkan ke dunia manusia, biar tidak terlalu berputar arahnya kemana-mana. Kita mengambil tema yang ini saja lebih khusus. Saya cukupkan khusus saja ke arah tanah terbelah ini. Lalu di tanah terbelah seperti ini, ada nggak manusia-manusia yang mereka tinggal di sekitar tanah tersebut atau wilayah itu, yang mereka tersadarkan atau tidak tersadarkan? Ada sebuah rumah-rumah dari manusia ataupun tempat tinggal dari manusia ya, di tempat kejadian itu terjadi bencana seperti itu. Ada sebagian manusia yang sadar akan bencana itu, maksud bencana itu didatangkan. Ada juga sebagian manusia yang tidak sadar akan datangnya bencana itu. Dari bekerjanya malaikat juga ada keterbatasan yang
ditutupi, dihalang-halangi dari golongan fasik tersebut. Jadi gitu tetap Ya, walaupun peringatan itu di bawah, tetap saja manusia yang tersadar sambil dinikmati. Tidak semuanya tetap tersadar, hanya sebagian saja. Oke. Terus yang saya tanyakan ke panjenengan atau Anda lagi. Dari tempat itu, saya sempat menanyakan kepada Anda bahwasanya sudah banyak manusia yang dahulu kala itu melakukan kegiatan ritual-ritual kayak memberikan makanan kepada golongan gaib kayak ataupun yang menyekutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka nanti yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu bisa juga mendapatkan sebuah ya keringanan, minimal mereka nanti terhindar dari bencana-bencana yang terjadi, atau mereka akan tetap terkena dampaknya secara nyata? jika dari golongan manusia sudah diperingatkan seperti itu, sebagian banyak manusia jika tersadar itu pun akan meringan bencana itu. Tapi jika manusia banyak yang tidak menyadarinya, bencana pun akan semakin banyak, semakin besar. Dan dari bencana itu menunjukkan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan ada salah satu ciri-ciri dari sebuah munculnya pemimpin di akhir zaman ini, yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Oh, jadi gitu. Ya. Oke. Bahwasanya jika nanti manusia tersadar, otomatis bencana-bencana dari Allah ini pun akan segera diminimalisir atau disudahi dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tanpa manusia itu harus melakukan ritual-ritual ini untuk meringankannya, dan juga mereka pun insya Allah jika kembali ke jalan yang benar-benar otomatis akan terselamatkan. Lalu di keadaan sekarang ini, langkah apa yang harus dilakukan seorang manusia menyikapi kejadian ini? Mereka harus melakukan apa dan meninggalkan apa di dalam hidupnya? Dari manusia jika sudah mengetahui seperti itu, secara gamblang dilihat itu berupa bencana, ya harus menyadarinya, harus kembali bahwa bencana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya harus kembali menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, dan menjauhi larangan apa yang seharusnya tidak dijalankan larangan itu. Oh, jadi itu caranya. Ada lagi enggak? Atau memang sudah halnya seperti itu? Dari manusia saat ini banyak yang belum menyadarinya, itu pun akan semakin banyak dari golongan fasik yang semakin kuat, dan akan menimbulkan peperangan itu sehingga menjadi sebuah bencana ke tanah daratan yang seperti terbelah itu. Itu pun sebenarnya akan mengefek, akan merugikan manusia itu sendiri, akan kebingungan. Jadi itu jika manusia menyadari, otomatis nanti mereka harus melakukan hal apa? Mungkin sudah sering kita sampaikan pemirsa bahwasanya hal-hal yang harus dijalankan sebagai manusia di kehidupan sekarang ini itu harus berbuat seperti apa, dan meninggalkan larangan-larangan yang sudah jelas secara syariat ataupun larangan-larangan lain itu pun sudah jelas. Dan jika manusianya dia tersadar, maka akan semakin kebingungan gitu. Ya. Oke.
Lalu sebelum kita berpisah, kamu punya pesan apa bagi kami manusia sekarang ini tentang pemimpin akhir zaman tadi yang akan muncul? Itu bagaimana pesanmu yang ingin kamu sampaikan? Khusus lebih bersih, otomatis ada penyusupnya. Bagi manusia yang sudah percaya ataupun tidak percaya akan adanya pemimpin di akhir zaman, dari kepercayaan itu pun ada hubungannya dari bangsa fasik yang di zaman ini sudah berada di dalam jasad manusia. Dan bagi manusia yang sudah menyadarinya ataupun mempercayai kalau di akhir zaman ini akan ada datangnya pemimpin akhir zaman itu, beruntung bersyukurlah. Dan bagi manusia yang tidak mendapatkan percayaan bahwa akan datangnya pemimpin akhir zaman itu, ya harus segera lihat apa sebenarnya yang ada dalam jasad tubuh manusia itu sendiri. Harus lebih banyak berkaca dan berintrospeksi diri gitu ya. Oke, terima kasih. Ya sudah, saya sampaikan terima kasih. Kamu sekarang ingin disempurnakan apa tidak? Ya, saya ingin disempurnakan. Ulangi syahadat lagi, ikuti kata saya, mulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin setelah ini masuk dan Allah. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Semakin sejuk, damai dirasakan Islam iman. Jika dengan berdusta berianat murtad langsung meledak terlempar seluruhnya. Allah. Semua syariat Islam langsung dimasukkan semuanya. Allah. Amaliyah dari beliau masuk. Allah. Sebagai merasa sehat. Gimana rasanya, perbedaannya ada enggak? Ada sekali. Nyaman. Filmanmu tuh langsung komplit di-upgrade total seluruhnya. Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan sekarang setelah kamu sempurna Islam, apa yang akan kamu jalankan sekarang ini? Akan menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, dari berjuang, menjalankan dari sebuah ajaran syariat dan hakikat kesempurnaan yang dibawa dari bangsa gaib yang menguasai alam gaib, Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Dan bagi manusia menjalankan apa yang dibawa dari secara jasad manusia, dari Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Jadi pada intinya kamu menjalankan syariat Islam, hakikat Islam gitu. Ya. Secara ringkasnya saja, gak usah di banyak panjangnya. Ya. Dan kamu tetap menjalankan ibadah secara syariat tadi, hakikat tadi gitu. Ya, tetap menjalankan ibadah secara syariat dan hakikat. Layaknya golongan manusia, layaknya golongan gaib lain yang muslim. Terus begini, apakah di sana nggak ada golongan gaib yang mendakwai kamu untuk menyempurnakan sebagai golongan gaib, mengislamkan dan menyempurnakan keislamanmu? Apakah nggak ada? Ada. Dan mengapa Anda tidak mau dislamkan atau disempurnakan di sana? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Bukankah sudah banyak di sana juga? Ataupun belum. Saatnya belum. Tuhan Allah pun belum menakdirkan saat
dan kapan waktunya. Jadi itu ceritanya. Ya, dari golongan cahaya menarik ke sini itu pun disuruh berjuang, lalu boleh disempurnakan. Oke, terima kasih banyak. Sudah, monggo silakan kembali atas pesan-pesannya yang disampaikan. Semuanya langsung keluar ya. Salam, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas. Siap. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya komunikasi kami di kesempatan kali ini, dan Adi yang hadir mengaku sudah menjadi muslim dan ingin disempurnakan. Alhamdulillah pun sudah disempurnakan, dan tetap membawa pesan kepada golongan kita sebagai manusia, hal apa yang harus kita jalankan dan apa yang harus kita tinggalkan di kehidupan sekarang ini. Dan semoga saja di kesempatan ini bisa membawa dampak positif bagi kami ataupun bagi para pemirsa semuanya. Apabila banyak sekali kekurangan kesalahan, itu mutlak karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.